ketemu lagi dengan saya Di Arita, teman kamu untuk berbagi cerita dan bertemu bersama. Kali ini aku pengen cerita tentang apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab anak-anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya banyak banget ya kalau ditanyakan apa penyebabnya, tapi sampai saat ini bisa dipastikan nggak ada satu faktor pencetus yang menjadi faktor utamanya, dan kita nggak pernah tahu bener-bener itu disebabkan oleh karena ini gitu. Jadi nggak ada yang bisa mengambilkan kesimpulan, oh dia autis karena ini gitu. Tapi ada beberapa pengalaman yang pengen aku ceritakan berdasarkan hasil obrolan dengan orang tua muridku selama aku mengajar anak berkebutuhan khusus. Dan kenyataan yang aku boleh sampaikan di sini adalah jumlah anak-anak berkebutuhan khusus atau dalam kategori autis di sini itu semakin tahun akan semakin meningkat. Kalau itu adalah fakta, jadi itu benar-benar terjadi. Dari yang jumlahnya mungkin 1 dibanding 1000 gitu, tapi nanti ke depan bisa 1 banding 10 gitu. Kenapa? Kalau ini aku bisa jamin ada 2 penyebab utamanya. Pertama adalah karena pencemaran lingkungan. Kita tahu sendiri ya, kalau pencemaran lingkungan itu berpengaruh terhadap tubuh seseorang, terutama ketika problem anak autis itu disebabkan oleh kondisi ibu pra persalinan ya, jadi pada saat kehamilan. Nah, ada juga yang dipengaruhi oleh udara ya kan, pencemaran kita tahu kan di mana-mana kan. Kemudian ada juga pencemaran di laut, misalnya melalui makanan yang dimakan yang sudah banyak terkena bahan-bahan yang tercemar, tahu sendiri ya, mungkin ada logam, mungkin ada yang hal-hal yang kita nggak tahu lah ya, nggak bisa kita deteksi kecuali kalau memang diteliti lebih lanjut. Tapi pencemaran lingkungan itu betul-betul mempengaruhi. Nah, yang kedua, kemajuan teknologi. Kenapa kemajuan teknologi ini juga menjadi salah satu faktor penyumbang? Karena banyaknya varietas jenis makanan baru yang dibuat, mungkin untuk mengejar percepatan populasi penduduk kali ya. Jadi muncullah jenis makanan-makanan baru yang dalam bentuk olahan, artinya bukan lagi makanan real atau makanan nyata, tapi udah diolah sedemikian rupa. Karena kemajuan teknologi, dia bisa menciptakan makanan yang unsurnya daging tapi dicampur dengan bahan pengawet, pewarna. Nah, yang hal-hal seperti itulah yang bisa menjadi pencetus ketika mungkin dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil, atau pada saat anak baru lahir, atau saat anak pertumbuhan. Jadi ada 3 kemungkinan yang terjadi anak ini terkena autis. Pertama adalah kondisi pra persalinan, jadi pada saat masa kehamilan, dan itu banyak banget penyebabnya. Ada yang bilang karena mungkin makan obat-obat tertentu yang ternyata tidak baik untuk kondisi perkembangan janin, atau ada juga yang kekurangan vitamin D misalnya, atau kekurangan zat besi misalnya. Jadi pentingnya kita memeriksakan kehamilan adalah untuk mengetahui kondisi janin kita. Kemudian yang kedua, kondisi pada saat melahirkan. Jadi ada problem yang terjadi, misalnya saat dia kesulitan kelahirannya, atau mungkin prematur bayinya, atau mungkin dilakukan dengan induksi dan lain-lain gitu misalnya, atau terkena air ketuban misalnya. Jadi problem yang terjadi pada saat persalinan. Dan yang ketiga adalah pasca. Jadi pada pasca itu banyak banget ya, mungkin pada saat pertumbuhannya, mungkin makanannya atau pola asuhnya gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi kita nggak bisa pastikan apa nih penyebab utamanya, tapi kalau kita runtut backgroundnya mungkin ketemu nih, mungkin ini bisa jadi pencetus, mungkin ini pencetus gitu. Ada juga faktor genetiknya. Jadi banyak ya, makanya nggak bisa kita judge seseorang itu bisa mengalami autis gara-gara ini tuh nggak bisa, karena memang ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, berdasarkan pengalaman yang aku lihat di lapangan, kan aku pernah ngajar terapi ini, memang kondisi anak-anak berkebutuhan khusus terutama yang autis itu ada yang berbeda. Jadi ketika
kita pernah melakukan tes ya, VQ-EEG gitu kan, kita kan mengamati aktivitas gelombang otak ya. Nah, ada juga yang penyebabnya adalah problem di otak, jadi ada abnormal gitu. Dan ini disebabkan oleh epilepsi yang jenisnya silent, jadi yang mungkin secara kasat mata kita nggak lihat karena anaknya nggak pernah kejang gitu kan, tapi ada aktivitas gelombang otak yang dimiliki oleh anak yang epilepsi itu terdapat di anak tersebut, dan itu terkenanya di bagian mana otak gitu. Misalnya dia di bagian temporal nih, aktivitas gelombang otaknya yang berbeda nih. Nah, itu yang akan mempengaruhi bagaimana kemampuan anak tersebut berbicara atau berbahasa, karena kan bagian temporal kan bagian berbicara dan berbahasa ya. Atau ada juga di bagian depannya yang bagian fokusnya gitu. Jadi bisa juga itu salah satunya penyebabnya karena memang ada penyakitnya juga. Makanya pentingnya memeriksakan anak itu secara holistik ya. Perlu juga kita cek ke dokter saraf, perlu juga kita cek ke dokter spesialis anak, ke psikolog gitu. Jadi banyak faktor yang bisa mencetus, tapi ini bisa dicari sebagai salah satu pencegahan, karena kalau memang problemnya atau penyebabnya adalah karena epilepsi, dia memang perlu mengkonsumsi obat gitu. Dan ada lagi yang pernah melakukan tesnya itu tes periksa tubuh ya, tes darah. Ada juga yang menggunakan contoh dari rambut atau dari sikat gigi. Jadi itu sebagai sampelnya, kemudian dites. Ternyata di dalam tubuh anak-anak autis itu ada yang memang keracunan logam, ada yang terkena merkuri, ada yang kadar merkurinya tinggi atau timbalnya tinggi gitu. Nah, itu terjadi karena apa ya, kita nggak tahu, tapi kalau diruntut banyak sekali ya penyebabnya, jadi kita nggak bisa pastikan. Tapi kalau dari yang pengalaman yang aku pelajari, ada yang mungkin karena cat kayak bahan-bahan bangunan gitu ya, jadi cat tembok sangat mengandung banyak timbal, atau pada saat dia hamil tambalan di giginya ada mengandung timbal gitu, atau mungkin melakukan perawatan tubuh yang menggunakan obat-obatan atau kosmetik yang mengandung merkuri gitu. Jadi nggak bisa kita pastikan gitu, dan nggak ada yang bisa menentukan ini karena ini. Cuman untuk mengantisipasi perlu juga kita tahu gitu loh. Jadi ketika kita tahu ini ada logamnya, jadi anaknya bisa kita susun nutrisi yang baik apa kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang kadang suka penasaran apa sih penyebabnya, gara-gara gadget nih, jangan-jangan. Memang benar, radiasi pada gadget itu efeknya 2 kali lebih besar untuk otak anak, dan bahkan 10 kali lebih besar untuk tulang dan susun belakangnya anak kecil dibandingkan dengan kita orang dewasa. Makanya kan pemakaian gadget itu betul-betul harus dibatasi dan diawasi. Dan ada juga gejala yang menunjukkan seperti autis, tapi itu karena pengaruh gadget. Nah, ketika gadgetnya kita puasa, dia bisa kembali lagi gitu loh. Jadi autisnya hilang, dan itu memang bukan karena autis, tapi memang menunjukkan gejala seperti autis karena dipengaruhi oleh radiasi gitu. Jadi banyak banget pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi pertumbuhan anak, terutama ketika anak lagi fase golden age, karena kan di 2 tahun pertama itu kan perkembangan otaknya lagi bertumbuh pesat ya. Jadi kalau misalnya dalam proses pertumbuhan itu ada banyak gangguan-gangguan yang bisa menghambat, nah itu bisa mempengaruhi bagaimana pertumbuhan anak tersebut nanti ketika dia sudah usia 5 tahun atau 6 tahun, biasanya terlihatnya saat usia itu. Tapi kalau memang sudah dari bawaan masa kehamilan, biasanya sudah langsung kebaca, sudah langsung terlihat pada saat anak umur 6 bulan aja, ketika dia tidak merespons saat kita panggil, itu juga sebenarnya udah jadi warning gitu. Atau saat 1 tahun dia belum ada ucapkan 1 kata atau 2 kata, atau misalnya ada perbedaan ketika bertemu dengan orang, dia tidak mau bergabung, tidak mau berkomunikasi. Jadi banyak banget yang bisa kita observasi dari kondisi anak kita, dan sebaiknya memang untuk mengetahui bagaimana kondisi anak kita, lebih baik kita konsultasi. Kita bisa ke dokter spesialis anak, bisa ke dokter saraf, tergantung kondisi anak ya. Seperti yang tadi aku ceritain, kalau memang problemnya ada karena epilepsinya, ya memang perlu obat-obatan. Kalau memang ada faktor karena pengaruh radiasinya, berarti memang harus dipuasakan dulu. Atau kalau ada pengaruh keracunan logamnya, ya berarti memang harus atur nutrisi atau makanannya dulu. Jadi
semuanya berkontribusi. Tinggal kita yang nggak usah terlalu lama berkutat di apa penyebab, tapi cari solusi dari informasi yang kita tahu, yang kita kumpulkan. Kayak gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat and see you.